Ya udah tuh, akhirnya kita jalan, kita lewatin pos 1. Iya. Temanku nyantar. Wah bang, di situ ada ini parah sih, maksudnya kayak di atas pos 1 ini tuh ada orang udah tinggi gitu loh. Ada bang, ini nenek-nenek ikutin. Nenek-nenek. Jadi kupu-kupu tuh hilang, tapi ada nenek-nenek sebelahku. Nenek-nenek tuh kayak apa ya? Warga lokal, kayak jalannya bongkok, tudung, terus pakai sirih. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Bicara tentang mitos gunung mungkin nggak ada habisnya, seperti halnya gunung-gunung yang berada di Nusantara, yang sebagian mempunyai larangan tertentu bagi seorang yang ingin masuk atau melakukan pendakian. Tapi pernah nggak kalian terbayang jika larangan tersebut dilanggar, ada dampak yang bakal dialami? Dan kali ini gue udah kedatangan narasumber, seorang pendaki perempuan yang mempunyai pengalaman horor di salah satu gunung di Jawa Tengah. Kabarnya jalur pendakian ini cukup horor ya, dan ada beberapa pantangan dalam tanda kutip bagi para pendaki yang tidak boleh dilanggar. Bagi mereka yang menggemari aktivitas outdoor, mendaki gunung merupakan obat paling ampuh untuk menenangkan pikiran dari rumitnya keseharian. Nah, apa jadinya jika kalian mendaki gunung justru berakhir dengan sebuah pengalaman menyeramkan? Di episode kali ini kita kembali kedatangan seorang pendaki yang memiliki pengalaman menyeramkan di pendakiannya. Sedikit dikisahkan, narasumber kita kali ini mengalami tersesat bersama ke-6 temannya di jalur paling angker di Gunung Sumbing. Selain tersesat, narasumber kita dan teman-teman pendakiannya juga sempat mendapat teror dari makhluk penghuni Gunung Sumbing. Hingga satu rekannya berakhir dievakuasi. Halo Kamila. Halo bang. Apa kabar Kamila? Alhamdulillah. Thank you banget nih udah datang dari Tebet ya. Betul. Tebet apa? Manggarai lah, Manggarai ya. Yang akan membagikan sebuah kisahnya waktu pendakian ke Gunung Sumbing. Dan ini belum lama ya? Betul, belum di tahun lama. ini. Tahun ini di bulan Februari. Di bulan Februari. Nah, di cerita lu ini kan lu bukan mengalami kejadian horor aja ya, dan lu pun ditampakin oleh salah satu sosok penghuni gunung tersebut. Betul. Gambarannya kayak gimana sih, Mir, kalau boleh tahu? Kalau gambarannya kita sebut si cantik ya. Si cantik, lalu orang yang besar tinggi. Iya sih bang. Wah gila. Nah, di jalur pendakian yang lu pilih ini juga memang jalurnya mungkin cukup sakral menurut gue ya. Betul. Karena memang setiap posnya ini yang tadi lu jelaskan juga memang banyak sajian tuh. Banyak sajian. Dan banyak larangan-larangan bagi para pendaki yang pengen lalui jalur ini. Nah, bagi kalian semua yang penasaran sama ceritanya Mila di Gunung Sumbing kali ini cerita sangat horor banget menurut gua. Jadi kalian wajib banget tonton video ini sampai habis. Oke, jangan lupa juga follow Instagram kita yaitu di besokpagi.tv karena di situ juga banyak banget nih informasi tentang pendakian gunung dan juga trip gunung. Dan jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Oke, mungkin kita gak usah berlama waktu lagi. Pendakian horor dimulai. Orukannya jika tidak siap. Oke, silakan Kamila. Ceritakan tuh. Ya, jadi gini bang, awalnya tuh Mila tuh sama sekali nggak mau naik gunung kan, karena emang itu masih musim hujan, Februari tau kan ya, ya musim hujan dan Mila adalah orang yang kalau diajakin naik gunung tuh ayo aja gitu. Nih, kemana aja ayo ya? Kemana aja ayo gas gitu. Terus akhirnya
Mila punya teman namanya Putu. Putu itu adalah teman Mila di tahun 2015. Udah lama banget itu waktu masih kecil. Lalu sebelumnya tuh Mila ketemu di jalur pendakian Gunung Gede. Gunung Gede ketemu karena dia lagi ngebantu ranger juga kan. Akhirnya dia mau coba ajak Mila ke Gunung Sumbing. Dan Mila ayo kapan gitu. Ayo Mil, kita tanggal 8 kita berangkat, tanggal 9 kita sampai puncak. Oh naik apa tuh gitu, naik mobil aja kita gitu kan. Terus akhirnya kita udah packing, kita siapin, kita bikin grup nih. Tadi awalnya kan cuman bertiga tuh, Putu, Lian, dan Yumna. Itu Mila juga nggak kenal tuh sama Lian sama Yumna. Akhirnya si Putu ngajak Mila ya udah ayo kan gitu, berempat. Kurang nih karena kan kita mau ke sana naik mobil pribadi. Jadi kita tuh kan harus minim budget supaya ngepas lah ya. Iya, rencananya kan kayak gitu. Lalu akhirnya Mila kenalan juga nih sama mereka. Si Putu bikin status nih di Facebook. Nyangkut nih 3 orang, Mas Sam dari Depok, lalu Adam, si Ahmad itu dari Kebayoran. Kita ketemu, mepo di mana nih? Kita berenam mepo di rumah Putu. Kita ngumpul sampai semua logistik udah selesai. Lalu kita jemput si Ahmad di Bekasi. Sekalian jalan gitu ya. Perjalanan kita berangkat dari jam 9 malam, lalu jemput Adam sekitar jam 10 lah, jam 10 malam, lalu sampai di base camp Sumbing itu kita subuh lah, kemungkinan jam 5 atau jam 6. Lalu kita mulai pendakian itu sekitar jam 10, jam 11. Siang? Iya, siang. Itu hari Jumat, Bang. Itu iya, itu hari Jumat kita. Jadi teman-teman tuh pada nggak sholat Jumat. Iya. Jadi langsung berangkat. Emang salah juga sih, harusnya emang sholat Jumat dulu mungkin ya. Bagi kaum laki-laki ya. Iya. Lalu udah nih, awalnya kita briefing biasa, berdoa bersama. Setelah itu mulai pendakian. Setelah itu kita mulai pendakian nih. Setelah mulai pendakian di Gardu Pandang. Kan kita kan dari base camp itu kan dari pos ojek ke Gardu Pandang itu sekitar 30 menit kayaknya. Iya, 30 menit. Lalu di situ kita ngeres karena gerimis. Jadi kita berhenti di situ, istirahat. Lalu kita jajan gitu kan, jajan es, lalala pokoknya. Lalu ada dari yang jaga warung itu bilang ke rombongan kalian nih. Ke rombongan kita. Kalian di sini ada yang lagi haid nggak? Kata dia gitu. Ada yang lagi menstruasi tidak? Gitu. Terus aku juga awalnya kan nggak tahu ya kalau temanku ini kan, jadi di situ kan perempuan ada 2, aku dan Kayumna. Nah Kayumna itu orang yang udah selesai mens, cuman belum suci. Belum bersih lah ya? Iya, belum bersih. Tapi ya it's okay kan, karena kan emang dia belum mandi aja, belum mandi wajibnya gitu. Terus oke nih aman kayak gitu. Terus di briefing juga sama bapaknya, katanya kalau misalkan ke puncak itu nggak boleh pakai pakaian serba hitam. Serba hitam? Iya. Maksudnya itu gimana tuh? Jadi tuh kalau summit, kita tuh kan summit ya, kalau di Sumbing itu kan harus ada summitnya ya. Jadi di situ konon larangannya itu ada, nggak boleh pakai baju serba hitam gitu Bang, kayak topi hitam, baju hitam, celana hitam, dan sepatu hitam tuh nggak boleh. Iya. Terus dikasih tahu juga kalau lagi mens itu nggak boleh summit. Nggak boleh summit. Alasannya kenapa tuh Mil? Dari situ kita nggak cari tahu panjang lebar ya, karena kita kan nggak tahu setelahnya, dan di situ posisinya juga kan lagi di trek dan kita juga lagi happy gitu. Oh iya, jadi iya, oke. Nah terus akhirnya iya Pak gitu kan, makasih ya Pak informasinya. Udah setelah perjalanan kita 7 orang, di situ cuma pendaki ada kita doang.
Nggak ada pendaki lain. Karena emang Bowongso tuh bener-bener sepi, Bang. Bener-bener sepi dan jarang orang lewat situ. Mungkin banyaknya orang via Garung atau via Kaliangkring dan sebagainya. Ini kita lewat Bowongso. Lalu kita berangkat. Nah, kita kan 7 orang nih, Bang. 4 orang nih, Yuna, Lian, Adam, sama siapa ya? Masem satu lagi. Itu berempat jalan duluan. Oke, dibagi 2 regu nih. Iya, kita tuh tim males, maksudnya tim belakang. Aku, Putu, dan Ahmad itu di paling belakang. Kita bertiga. Nah, ada lagi nih, Bang. Bahasanya dari Bapak itu, pesan dari Bapak itu, kita nggak boleh berhenti di pos 1. Nggak boleh berhenti di pos 1. Mau apapun itu bentuknya, kita nggak boleh berhenti, kita nggak boleh break, kita nggak boleh ngeres di situ. Aku nggak tahu itu mitosnya apa, dan kebanyakan orang nggak boleh. Pokoknya setiap pendaki nggak boleh berhenti. Itu diharuskan gitu. Kalau bisa berhenti di sebelum pos 1 atau sesudah pos 1. Iya. Oke, kalau misalkan udah di pos 1 nih, nggak boleh berhenti gitu. Harus tetap jalan. Nah, Mila sebelum pos 1 itu Mila bertiga kan di belakang. Mila, Ahmad, sama Putu nih. Itu ada jalur agak bercabang, Bang. Nah, yang Mila lihat kan Abang tahu sendiri ya, jalur pendakian itu banyak sampah gitu di bawahnya tuh. Jelas lah ya jalurnya. Iya. Mila ambil jalur kanan. Di jalur kiri nih bener-bener nutup nih. Nutup karena banyaknya pohon gitu loh. Kita juga nggak make sense kan kalau misalkan lewat sana. Akhirnya kita belok kanan. Awalnya tuh kayak jalanan setapak, Bang. Itu bener-bener jalanan ada gitu. Lalu kita jalan terus tiba-tiba itu kita tuh kayak ada di sebuah rawa-rawa gitu loh, Bang. Rawa-rawa yang bener-bener itu hilang. Jalur pendakian tuh nggak ada. Hilang. Sepi dan emang itu bener-bener kabut. Terus kita juga kayak udah aku sama Putu nih connect. Yaudah kita berhenti dulu, kita break dulu biar nggak panik gitu kan. Si Ahmad tuh di jalan kan, akhirnya berhenti dulu, Bang, kita berhenti dulu, kata Putu gitu. Oke, ini kita bingung nih. Akhirnya kebetulan Mila megang kan disuruh bawa Bowongso. Jadi tuh kita tuh dibekalin Bowongso. Bowongso tuh kayak apa ya? Isinya tuh minyak kelapa deh kalau nggak salah sama apa gitu. Ada Bang di plastik kecil itu loh. Sorry nih, gue potong nih. Ini maksudnya dibekalin dari pihak base camp? Iya. Kita tuh dibekalin ada plastik kecil. Iya. Kayak minyak sama apa ya, Bang? Pokoknya dibekalin gitu. Pokoknya jangan sampai hilang, jangan sampai pecah, sampai kita ketemu di base camp lagi. Wah, anjir. Ini alasannya apa tuh? Aku kurang tahu kalau untuk itu. Jadi memang harus dibawa tuh bekal itu? Iya. Isinya minyak dan aku lupa itu isinya, pokoknya kayak berbentuk minyak dan pokoknya ada 2 gitu, Bang. Diikat gitu loh. Iya. Semua orang masing-masing megang tuh ya? Iya, setiap pendaki yang lewat Bowongso. Itu bekal untuk jaga-jaga sih katanya. Itu jadi setiap orang tuh dikasih itu dan kebetulan aku megang peta. Akhirnya karena peta di keril kan, Mil tadi kayak lu megang peta deh gitu. Oh iya, nih ada. Ya udah kita sama Putu dibuka. Kita diem dulu kan di situ. Terus si Putu langsung kayak diem. Bang, kita balik. Ngomong sama si Ahmad ini. Bang, kita balik. Ini kita udah nggak beres nih gitu. Nah di situ langsung aku kayak deg-degan gitu, panik. Gimana ya, panik tapi tetap harus kelihatan cool gitu. Akhirnya aku coba baca-baca. Aku bertawasul sepanjang jalan, akhirnya ketemu lagi nih jalur yang tadi. Oke, yang pertigaan tadi ya? Iya. Pas balik lagi ke situ, itu jalur kebuka, Bang. Yang tadinya tuh nggak ada tuh bener-bener kebuka. Aneh banget, maksudnya kayak tuh perasaan tadi kita lewat sini deh. Kok tadi ini nggak ada? Udah, jalan aja terus. Jalan. Terus pas kita lihat di sebelah kanan pos 1. Nggak jauh dari situ tuh di pos 1. Aku nggak tahu kenapa itu dibikin nyasar.
Padahal kita nggak pernah Bismillah juga kan gitu kan. Maksudnya kayak kok kita udah dari awal aja tuh kita udah dibikin nyasar. Terus udah jalan terus. Udah agak atasan kita break pas sampai atas pos 1. Udah nih, kita masih kayak biasanya dan nggak ada kejadian apa-apa juga. Kita sampai sekitar jam 3, kita masak, kita makan, lalu kita istirahat, jam 8 bangun, ngobrol-ngobrol lah, masak mie dan lain-lain. Lalu kita summit sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi? Iya, karena informasi dari Putu itu dari camp pos 2 ke puncak itu sekitar 5 jam. 5 jam? Iya, 5 jam. Jauh juga ya? Jauh bang, karena kita harusnya kita tuh ngecamp di pos Gajahan, di pos 3. Tapi ternyata kita di pos 2, karena di pos 2 itu kan ada mata air ya, jadi kita iya, jadi gampang gitu. Oke. Nah, lalu kita summit nih, bertujuh, semuanya akhirnya summit. Dan aku, Kak Yumna, yang tadi tuh, lalu sama teman-temanku ini. Berangkatlah kita, itu nggak ada kejadian apa-apa, dan oke aja, semua berjalan dengan lancar. Terus kita ketemu sama pendaki juga akhirnya di jalur sama. Iya, di jalur yang sama ketemu juga, summit bareng. Terus udah tuh sampai puncak, terus turun puncak juga kita nggak ada kejadian, alhamdulillahnya nggak ada kejadian apa-apa. Nah, larangan pertama itu kan nggak boleh summit pakai baju hitam itu kan, nggak boleh ini. Akhirnya kita nggak ada yang pakai baju hitam. Nggak ada. Terus tapi Kak Yumna ini tetap summit. Itu nggak ada kejadian apa-apa sih, alhamdulillahnya ya. Lalu kita sampai setelah puncak, kita turun lagi, kita masak, kita makan, lalu kita pulang. Pulangnya tuh kita turun jam maghrib bang. Maghrib? Iya, jam 6, pas banget maghrib. Otomatis lu turun ke bawah ketemu malam dong? Iya, kita trek malam itu. Kena malam itu parah banget sih. Harusnya kita nggak usah trek malam. Harusnya kita makannya tuh jangan terlalu santai gitu. Dan turunnya itu kan kita terlalu santai banget ya dari puncak. Lalu akhirnya, abang tahu sendirilah kalau misal kita kan kalau trek malam itu kayak gimana ya? Jarak pandang juga berkurang. Betul, apalagi mata aku silinder ya kan. Mata udah rabun, terus kabut juga kan. Lalu headlamp kita pada redup. Itu kita tuh pakai senter handphone bang. Beneran pakai senter handphone. Jadi karena headlamp aku itu redup. Jadinya ya udah pakai handphone, dan itu kita nggak ada evidence sama sekali, nggak ada pikiran sama sekali. Aku WhatsApp mama sekitar jam 7 malam karena hawanya tuh udah beda banget. Udah panas, maksudnya kan aku kan bisa ngerasa ya, maksudnya aku bisa ngerasa, aku nggak bisa ngeliat tapi aku bisa ngerasa, tapi kadang yang ngeliat tuh bukan dari mata gitu bang, dari batin, sekitar gitu ngeliat, kayak di sepanjang jalan tuh banyak yang ngeliatin kita, bener-bener kita makanya di setiap jalur tuh kita rapet gitu, kalau misalkan ada yang jauh dideketin gitu, maksudnya sejalur lah gitu, dan itu pendaki yang turun tuh tim kita doang. Yang ketemu di atas tadi? Nggak ada. Mereka mungkin udah turun duluan atau belum turun. Kita nggak tahu ya. Nah, lalu itu tuh cuman pendaki tuh kita doang. Kita tuh bertujuh kan. Si Lian turun duluan karena kebelet. Jadi kita berenam nih. Berenam, kita rapat gitu kan. Terus akhirnya kita jalan, itu udah maghrib, selesai maghrib tuh udah isya lah ya, dari jam 7 malam. Itu tuh di jalur tuh kayak ada yang ngeliatin kita, kayak, ini siapa sih, lu siapa sih gitu. Lu ngerasa seperti itu ya? Iya, jadi tuh aku ngerasa kayak ini ada orang nih yang mau ikut ngeliatin kita juga, dan itu yang ngerasa tuh bukan aku doang, Putu juga ngerasa. Abang tau sendiri orang Bali kan? Iya. Nah, kondisi seperti itu, lu kan merasa diperhatikan ya di kanan kiri lu ya. Gimana perasaan lu pada saat itu? Apa teman-teman lu tuh? Kalau misalkan untuk teman-temanku sih, mereka mungkin orang awam yang nggak ngerti gitu ya, dan mereka juga nggak terlalu aware tentang hal itu. Tapi aku adalah orang yang perasa banget gitu. Nah lu pribadi gimana tuh Mil? Itu kayak gimana ya?
ya cuman berbekal doa aja sih. Kulhu semua dibacain deh. Kayak apalagi kita kan menjaga diri kita supaya nggak kena yang hal-hal yang nggak dipengen gitu loh bang. Terus akhirnya sebelum pos 1 itu temen kita itu kekilir kakinya. Kayumna ini. Iya. Si Kayumna ini kakinya tuh tiba-tiba kayak kekilir. Mungkin karena turunnya terlalu gitu banget kali ya. Aku kurang tahu. Dan itu akhirnya kita evakuasi mandiri. Evakuasi mandiri? Iya. Berapa orang? Yang teman lu sebagian ada yang jalan duluan tuh? Iya. Nggak tahu, apa tahu mereka? Kita rapet sih bang. Kita berenam itu rapet. Oke. Iya. Oke. Pokoknya Putu di depan, aku belakang Putu. Di belakang aku ada Kayumna. Di belakang Kayumna itu ada Ahmad. Dan di belakang Ahmad itu ada Mas Sam. Iya. Ya. Lalu kakinya Yumna ini terkilir, kecetit gitu, jadi nggak bisa jalan, kayak pincang gitu. Cuman asli, sakit banget ya. Sakit bang, asli. Itu juga kayak ya udah dipaksa pelan-pelan aja jalannya. Akhirnya kita jalan pelan-pelan. Dan abang tau sendiri Bongoso yang tadi aku bilang jalannya nukik banget itu kan kalau turun kan jadi udah mana licin, terus mata rabun, terus juga hawa dingin parah banget juga kan di situ kan, karena kita kan adu oksigen. Bener, berebut oksigen. Hari, ya. Iya, betul. Lalu kita jalan itu pas kejadian itu kan, jadi kalau misalkan turun Bongoso kan ada belokan kiri gitu, terus turun ke bawah. Ada pohon. Ini dari mata batinku aja ya, dan yang ngeliat tuh bukan aku doang gitu. Ada si Putu juga sama Ahmad juga. Yang tadi kita dibikin nyasar ini loh. Kayak kita diincer deh, tapi nggak tahu juga sih. Lalu ada pohon lagi tiduran, rebahan gitu dia, pohonnya kayak gini. Ini kita turun gini nih ya. Terus dan itu dia turunan gitu kan modelnya. Si Putu nge-backup aku dulu nih turun. Terus spontan aku ngomong kayak Allahu Akbar gitu. Kayak Allahu Akbar. Terus si Putu kayak, Mil, aman, jalan terus aja, udah nggak usah cuekin aja. Ya oke tuh. Ya Mila baca-bacaan kan. Lalu si belakang aku ini kan si Ahmad ya. Ahmad nge-keep kan. Kayak ya udah tuh. Akhirnya kita jalan, kita lewatin pos 1. Iya. Temanku nyenter. Wah bang, di situ ada ini parah sih. Maksudnya kayak di atas pos 1 ini tuh ada orang gede tinggi gitu loh. Gede tinggi kayak gimana tuh gambarnya, Mil? Gimana ya? Itu hitam sih, samar-samar karena mataku kan silinder dan itu gelap juga. Mungkin itu pohon atau apa, tapi itu berbentuk gitu loh, Bang. Dan yang lihat tuh bukan aku doang, Putu juga ngeliat. Jadi sepanjang trek aja tuh kita tuh udah kayak ngerasa kayak aku kalau misalkan ada hal-hal apapun itu punggungku tuh kayak panas gitu loh. Gak tahu ya itu kenapa bisa kayak gitu, panas punggungku. Akhirnya di center lah ini pos 1, udah kita jalan terus. Nah, dari kita mau ke gardu pandang tuh ada 2 kupu-kupu tuh ngelilitin aku mulu tuh. Ngikutin lu terus? Iya, ngelilitin terus. Maksudnya kayak ngapain nih, ada apa ya? Cuman aku nggak hirauin kan, kayak kirain tahun gitu kan, pakai pet gitu kan. Cuman ya udah jalan. Ini beneran kayak kenapa ya ada kupu-kupu ngikutin? Ngapain gitu? Terus akhirnya kita jalan terus si Putu kan udah coba gendong Yumna, udah Ahmad ini udah ngebopong keril double gitu kan, itu kan capek banget ya. Asli. Akhirnya si Putu kan punya inisiatif nih, kita sampai di gardu pandang, kita istirahat dulu karena hujan juga bang. Wah. Hujan deras itu. Udah dingin, hujan deras. Kita sampai di gardu pandang sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam? Jam 9 malam. Itu jam 9, akhirnya kita rest dulu dah, istirahat. Karena kan gas terus kan, dari atas pos 1 sampai gardu pandang. Itu jauh banget bang. Maksudnya kayak jaraknya tuh lumayan jauh juga. Dan treknya itu kan agak turun dan licin juga kan, hujan juga. Iya, betul. Lalu akhirnya Putu sampai di pos ojek, manggil pos ojek ini sampai ke atas. Sebenarnya bisa bang ke gardu pandang, cuman kayak mungkin ongkosnya lebih mahal gitu ya. Oh jadi ojek ini bisa sampai gardu pandang gitu? Bisa. Ada jalurnya dia. Dan batu-batunya itu bener-bener licin.
licin parah. Akhirnya si Putu duluan, si Ahmad juga nyamperin Putu karena dia double carrier kan. Si Yumna di belakang sama Mas Sam. Nah, akhirnya aku jalan sendiri. Nah, si kupu-kupu ini masih ngikutin aku. Aku nggak tahu kenapa itu masih ngikutin. Lalu si Ahmad jalan duluan, itu aku jatuh sampai kayak duk gitu, kayak sakit parah. Itu kan treknya batu gitu kan. Dan itu licin banget licin. Terus akhirnya ada ini nenek-nenek ikutin. Nenek-nenek? Jadi kupu-kupu tuh hilang, tapi ada nenek-nenek sebelahku. Nenek-nenek tuh kayak apa ya, warga lokal, kayak jalannya bongkok, tudung, terus pakai sirih. Di samping lu? Bang, jam 10 malam mana ada warga lokal yang ke sawah. Iya sih. Gitu, nggak tahu kenapa tapi dia nggak ada negor. Sebentar nih, kok ke sawah ya? Karena kan di sebelahnya tuh kan ada sawah. Oh, jadi memang sebelahnya perkebunan. Betul. Oke. Itu kita udah trek malam bener-bener. Jadi tuh ini ada jalur ojek. Sebelahnya tuh kayak sawah gitu kan. Maksudnya Bang, kalaupun emang dia adalah seorang petani, nggak ada dong jam 10 malam. Dan itu adalah seorang nenek-nenek. Dia nggak bawa alat sama sekali. Itu gimana ya? Untungnya gitu. Maksudnya nggak ada hal-hal yang nggak aku pengenin gitu kan. Jalan aku berdampingan sama dia. Sempet tegur-teguran gitu? Enggak. Itu kayak dia kayak nggak ngeliat aku kayak nggak ngeliat dia gitu. Gila sih. Cuman aku pura-pura nggak ngeliat gitu. Cuman kayak ya cuman bisa baca-baca aja sih selama perjalanan, selama udah sambil ya Allah ini kok treknya kayak gini gitu, ini kapan selesainya. Dan itu bener-bener gelap. Akhirnya ada tukang ojek nih nyamperin buat jemput si Kak Yumna ini yang cedera tadi ya. Iya, kita tetap karena dia nggak bisa naik terlalu atas, jadi kita bopong Kak Yumna. Akhirnya nyamperin nih Kak Yumna. Terus itu kaki aku juga udah kena, udah kecetit juga. Jadi akhirnya kita banyak ngeluh deh tuh sama abangnya. Abang tukang ojek Abang maksudnya? Tukang ojek, iya benar. Terus ini tukang ojek tiba-tiba nanya, Mbak, itu ada yang haid tidak? Tadi gitu. Gimana Mas maksudnya? Iya, itu teman yang dievakuasi. Kenanya di mana? Terus aku jawab, iya Mas, itu kenanya di atas pos 1. Aku bilang gitu. Itu temennya lagi haid tidak? Kata gitu. Kalau misalkan lagi haid sih, dia udah selesai Mas. Cuman dia belum mandi hadas, belum mandi wajib. Aku bilang gitu. Oh, pantesan. Kenapa Mas maksudnya? Iya, biasanya kalau misalkan pendaki itu udah dibilangin nih, kalau lagi haid itu ada pantangannya. Maksudnya nggak boleh naik gunung gitu Mas? Aku bilang gitu kan. Terus kata dia, Mbaknya tadi temennya itu summit gak? Muncak tapi. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Muncak Mas, tapi di atas nggak terjadi apa-apa. Alhamdulillah nggak ada sih Mas, aku bilang gitu. Itu selama di jalur di ojek ya, aku ngobrol sama dia. Aman sih Mas, nggak ada terjadi apa-apa, nggak jatuh juga, dan kita bener-bener aman lah semuanya. Oh, syukurlah, kata dia gitu. Itu kenanya di mana? Gitu kan. Aku bilang di atas pos 1. Oh, emang kenapa Mas? Aku gituin kan. Iya, biasanya kalau misalkan ada orang yang lagi haid atau belum bersih, itu dianjurkan untuk tidak boleh summit. Tidak boleh summit? Iya, tidak boleh summit. Alasannya? Alasannya tuh karena dari warga-warga situ percaya bahwa di situ ada hal yang gak disuka. Jadi kalau aku cari tahu di situ tuh ada peran yang namanya si cantik sama si jelek. Iya, si cantik ini tuh yang perempuan yang tadi aku lihat di trek. Si jelek ini tuh yang biasa di pos 1 atau di puncak. Yang tadi aku bilang teman-teman aku tuh nggak boleh pakai baju pakaian serba hitam. Nah, kan kalau misal ada Bang Sumbing Gajah Mungkur tuh kan nggak boleh pakai baju kuning ya.
Nah, temanku ini nggak boleh pakai baju hitam. Kalau di Bawaslu tuh nggak boleh pakai baju hitam. Oke. Itu pasti dia dibikin, aku nggak tahu ya, walau-walam maksudnya ojek itu bilang kalau pakai serba dia nggak mau disamain gitu. Dia nggak mau disamain, nggak boleh ada yang sama dia gitu. Iya. Jadi bisa dibuat hilang, bisa dibuat celaka atau apa. Teman aku ini mungkin karena lagi haid belum bersih, ya jadi dia dievakuasi. Oke, ngalamin gitu. dampaknya. Iya, betul. Makanya si tukang ojek ini langsung bilang Langsung nembak kayak gitu, Bang. Gila. Temennya lagi haid gak? Haid sih udah selesai, tapi belum mandi hadas, belum bersih. Oh iya Mbak, biasanya seperti itu. Kalau misalkan ada perempuan, pendaki perempuan lagi haid dan belum bersih, tapi dia memaksakan untuk summit, itu bakalan dievakuasi. Itu dia ngomong kayak gitu. Tapi berarti si warga lokal sekitar membuat larangan tersebut yang tadi lu katain tuh, sempat ada yang hilang segala macam ya. Kalau melanggar pantangan berarti ada dong kasus seperti itu ya. Harusnya sih, kayaknya sih seperti itu. Dari awal kan kita kan di garda pandang tuh dibilang kan nggak boleh pakai serba hitam, nggak boleh kalau lagi haid nggak boleh summit. Iya. Tapi ternyata kita teman kita ini summit. Karena mungkin ya orang gue udah bersih gitu, sudah udah tinggal mandi hadas doang, tapi tetap aja gitu. Nah, teman kita ini nggak nyangka kalau misalkan hal itu terjadi karena hal sepele ya. Hal sepele itu. Iya. Nggak sadar gitu kalau misalkan terjadi karena itu. Aku pun nggak tahu kalau misalkan si ojek ini nggak ngomong. Kayak ibarat kata kita jalan ditepok sama dia, lo lagi main ya gitu. Iya, jangan naik lo gitu. Ngapain sih lo naik gitu? Ibarat kata kan gitu ya. Ya, tapi karena kita nggak percaya, jadi ya udah jalan aja gitu. Ya percaya nggak percaya, tapi terjadi gitu loh Bang. Udah nih sampai selesai naik ojek, sampailah kita base camp sekitar jam 11 malam. Itu jam 11 malam kita baru sampai base camp. 6 jam berarti ya? Parah Bang. Oke. Lalu ya pas di base camp baru pada cerita. Nah, yang ada nggak yang ngalamin kejadian horor nih selain yang tadi lu ceritain? Mungkin dari beberapa sisi dari temen lu nih. Ada. Si Putu langsung nembak gini. Lihat apaan lo tadi di atas pos 1? Nembak lu? Iya, langsung ngomong kayak gitu. Lihat apa tadi lo di pos 1? Yang tadi lo takbir. Enggak tuh. Jujur lo sama gue kata dia gitu. Tuh, gue nggak tahu ya lo percaya atau enggak. Ini gue ngelihat perempuan duduk di sebelah kanan gue. Gue nggak tahu nih lo lihat apa enggak. Mil, gue juga ngelihat itu. Nyambung si Ahmad nyamperin. Kenapa kak? Iya gue lihat perempuan tadi duduk gitu. Anjir gue ngeliat juga lagi. Tapi dia lagi terbang, ngerti gak sih kayak apa ya? Bes gitu. Karena kan dia di belakang kan. Terus dia di atas juga kan. Dia ngeliat gitu kan. Oh iya. Terus kenapa ya tadi? Lu ngerasa gak? Pas lu ninggalin gue mau ke pos ojek, lu ninggalin gue kan. Itu gue sendiri di jalan. Kupu-kupu yang tadinya ngikutin gue tuh hilang, Mat. Ngomong sama si Mat. Hilang, Mat. Tapi tiba-tiba ada nenek-nenek di sini di sebelah gue. Jalan. Lu expect apa anjir kalau misalkan nenek-nenek pendaki petani malam-malam jam 10 malam di sebelah jalan-jalan terus gak bawa alat. Iya, maksudnya gak bawa kayak perlengkapan safety. Iya. Kalau misalnya bertani bawa perlengkapan bertani gitu ya. Iya, betul. Lalu si Putu juga bilang, "Lu lihat apa di pos 1?" Lu lihat apa tuh? Lu dulu. Gitu. Gue ngeliat ada orang gede tinggi kata Putu gitu. Hitam tapi gue rasa lu lihat juga. Iya lagi tuh. Kayak iya lagi kita sama-sama connect gitu loh. Iya. Iya kayak itu sebenarnya di setiap jalan tuh ada yang ngeliatin kita juga, Mil. Ada yang mau ikut juga. Ada yang mau ngikut juga. Maksudnya sosok? Iya. Kayak yang di pinggiran itu tuh kayak warga lokal gitu loh, Bang. Warga lokal kayak orang-orang Jawa gimana sih? Kayak ngeliatin nih, siapa nih tamu dari mana gitu. Gitu loh. Itu yang ngerasa bukan aku doang ternyata.
Jadi teman lu nih ngerasain semua ya? Si Putu juga. Akhirnya kita dengan kaki-kaki yang pincang, ya terus kita bercerita seperti itu. Kita istirahat dulu lah sebentar. Istirahat, kita ngobrol-ngobrol, kita meluapkan apa yang kita simpan di track itu loh. Kayak, wah ini nextnya nggak usah kayak gini nih. Maksudnya kayak kita harus make sure berkali-kali untuk teman kita yang perempuan khususnya itu haid atau tidak. Itu dia, karena itu terkendala banget sih Bang. Maksudnya dari sepanjang aku naik gunung dan lagi haid aja tuh cuman ini sih yang paling parah. Maksudnya benar-benar terjadi gitu. Terjadi dan itu di depan mata kita sendiri gitu. Iya. Maksudnya even itu cuman kecetit doang, itu kan lumayan Bang. Ya, dan berakhirnya dievakuasi juga kan. Iya, dan itu kan apalagi kita trek malam dan kita harus ngebantu teman kita juga ini kan, harus nge-backup dan jalannya juga harus rapet gitu kan. Kita juga harus menghindari hal-hal yang lebih dari itu gitu. Dan alhamdulillahnya masih terjaga dan kita pulang dengan selamat dan utuh semuanya. Utuh semua tuh. Alhamdulillah sih. Nah itu yang kakinya kecetit atau terkilir gimana pas sampai base camp, diobatin gak tuh? Pas sampai base camp kita cuma urut-urut doang sih. Maksudnya kayak biasa. Pas sampai Jakarta ya semula lagi. Semula lagi. Baik lagi, aman lagi. Iya. Nggak parah banget berarti ya? Nggak parah banget. Tapi kalau misalkan di trek, karena mungkin treknya turunan, lalu licin juga kan. Hujan juga soalnya. Hujan juga, makanya agak ya kita pelan-pelan aja sih maksudnya. Itu sih pengalaman aku sih Bang. Oke, thank you banget nih Mil. Lu udah mau berbagi kisah pengalaman pendakian lu nih waktu di Gunung Sumbing, dan ini terjadi di tahun ini ya. Tepatnya di bulan Februari bersama 6 teman lu nih. 7 termasuk lu ya. Dan ini kejadian yang menurut gue sangat gokil banget sih dan bikin merinding ya. Jadi bukan kejadian horor aja yang lu alamin, dan lu ternyata ditampakin oleh salah satu di sini bisa dikatakan sosok penghuni gunung tersebut ya. Iya betul. Nah, kenapa tuh Mil? Kalau boleh tahu nih lu memilih jalur Bowongso menjadikan salah satu jalur pendakian lu ke Sumbing pada saat itu? Jujur aku nggak tahu kalau misalkan bakalan lewat Bowongso se-ekstrim itu ya Bang. Jadi kan Mila nggak pernah cari tahu jalur-jalur pendakian gunung ke Sumbing tuh via apa aja tuh nggak tahu. Si Putu yang minta buat lewat Bowongso. Aman Mil, treknya bagus buat pemula, matamu. Pas sampai di trek tuh, wah, kacau, aku zikir Allahu Akbar, Putu, ya Allah ngasih tahu jalur kayak gini. Udah pengen jitak aja sih sebenarnya. Kayak gitu sih Bang. Nah, kalau boleh tahu nih, di jalur Bowongso ini kan memang cuman ada rombongan pendaki lu aja ya. Ada pun juga ketemu di atas. Iya. Dan itu gak begitu banyak lah ya. Kenapa tuh jalur Bowongso bisa sesepi itu? Atau karena memang banyak larangannya? Atau memang jalurnya susah? Menurut lo? Sih jalurnya susah sih Bang. Jalurnya susah? Udah gitu dia treknya emang ya, susah banget sih. Aku juga nggak tahu kenapa orang-orang kayak jalur baru juga deh. Harusnya sih baru, karena itu nggak banyak orang yang lewat situ. Kebanyakan kan lewat Garut, yang lain-lain tuh. Ini aku juga nggak tahu si Putu yang ngajakin. Pun Putu kayaknya nggak pernah dia lewat Bowongso, makanya dia juga kaget sama treknya. Jadi ya cuman kayak pilih aja yang nggak biasa orang lewatin gitu. Oh, jadi kayak ini surprise memang gitu loh. Ya, semua nih pendaki jadi semua ini rombongan lu nggak ada yang tahu nih jalur ini nih. Nggak ada. Maksudnya belum ada yang pernah lewat jalur situ. Belum. Nggak ada yang pernah ke Sumbing. Belum ada juga sih yang ke Sumbing, tapi ini langsung ke Bowongso gitu. Nah, ini kan unik juga ya Mil ya. Ini lu lewat jalur pendakian Bowongso yang dimana peraturannya ini banyak banget nih. Betul. Dalam tanda kutip ya, peraturan tersebut ya. Dan lu sempat dibekali salah satu kayak apa ya, bekal untuk jaga-jaga ya. Bahasanya. Gimana tuh perasaan lu tuh menanggapi hal tersebut? Kalau menurut gue pribadi ya, gue naik gunung nih, tiba-tiba dibekali nih, gue kasih gini buat jaga-jaga. Anjir. Iya. Awalnya sih kayak, Mil nih pegang nih Bowongso. Ini apaan? Ini kayak minyak gitu sama apa ya?
Udah nih buat jaga-jaga, kata dia gitu. Kan di briefing sama orang base camp-nya tuh kan ini disuruh dijaga. Jangan sampai pecah, kata gitu. Loh emang kenapa? Kan ini kan ditaruhnya di tas. Kita kan nggak tahu kalau itu pecah kayak gimana kan. Jangan sampai pecah, jangan sampai hilang, kata dia gitu, sampai ke base camp lagi. Mungkin menurut warga lokal itu untuk apa ya? Untuk ngebantu kita ketika nanti di trek butuh apa, kita bisa menggunakan itu gitu loh. Kalau untuk hal-hal mistis kayaknya aku juga nggak berpikir ke sana kan awalnya. Ya kalau misalkan emang warga lokal percaya akan itu, kita juga kayak menghargai karena kita juga mau kita tuh selamat sampai rumah. Kan tujuan utama kita ke gunung itu kan bukan puncak sebenarnya sih Bang. Pulang dengan selamat dan ketemu sama keluarga tuh penting banget lah ya. Penting banget itu. Jadi akhirnya aku simpan aja itu. Kita juga sama-sama semuanya simpan, dan kita sebenarnya tuh kayak di tas selempang yang kita gunakan gitu. Maksudnya yang gampang kita jangkau dan nggak ketendet sama barang yang lain juga kan. Kalau kita taruh di carrier kan, kalau taruh di carrier kan takutnya kita lagi ngeres terus tiba-tiba dia jatuh, kita kan nggak pernah ngerasa ya. Jadi ya kayak gitu aja sih. Bekal. Nah, mungkin suruh dijaga ya bekal itu ya. Ada sempat pertanyaan kayak ini nggak? Dari lu nih, dari teman-teman lu nih, kenapa tuh kalau barangnya itu pecah nanti kita mengalami dampak apa, kalau barangnya itu hilang nanti kita akan berdampak apa? Ada pertanyaan gitu gak waktu di brief? Nggak ada. Kalau aku sih nggak banyak nanya. Jadi ngikutin aja tuh. Jalan aja udah. Iya, berjalannya aja. Yang penting kan kita kan berdoa. Berdoa dan percaya gitu kalau misalkan kita bakalan selamat, bakalan balik lagi seperti semula gitu. Kunci utama adalah doa ya. Iya, kita percaya dulu. Nah, di jalur pendakian ini memang lu sempat break nih. Nah, di break ini lu sempat ketemu penjaga warungnya. Betul. Dan di brief lagi tuh sama bapak. Nah, bapak ini dia petugas base camp atau penjaga warung nih? Enggak, dia warga lokal. Penjaga warung dia buka warung di situ. Dan untungnya si bapak ini ngasih tahu hal itu yang nggak di briefing di base camp. Yang briefing itu tuh bukan orang base camp Bang. Lah, gimana sih maksudnya? Yang briefing itu, yang ngomong kalau misalkan larangan-larangannya, itu yang ngasih tahu tuh bukan orang base camp. Jadi warga lokal. Iya, warga lokal yang ngebuka warung di Iya, gardu pandang itu. Kan di gardu pandang tuh ada warung tuh. Bapak-bapak itu bapaknya baik banget ngasih tahu kita. Itu makasih banget buat bapaknya. Jadi kayak aku punya bekal setelahnya gitu. Jadi kan kalau misalkan bahaya juga Bang, kalau misalkan si temen aku ini si Adam pakai serba hitam, kalau misalkan diculik kan tiba-tiba kita nggak tahu nih. Karena kan emang orangnya kan serba hitam. Iya, dari atas dari sampai sepatu, bawah tuh. Dari baju, dari celana, dari topi, kulit hitam juga lagi. Iya, jadi kayak wah, udah memang parah sih ya. Emang serba hitam nih kata gue. Ya udah akhirnya, nah itu sih. Terus larangan kedua nggak boleh berhenti di pos 1. Aku nggak tahu itu kenapa. Ya kalau aku lihat di situ juga ada sesajen sih Bang. Iya, pos 1? Di setiap pos sih sebenarnya ada sajen. Pos 1, aku nggak berani foto karena emang kita kan nggak boleh berhenti, nggak boleh break, nggak boleh ini, jadi kayak terus jalan gitu kan. Ini di setiap pos pendakian jalur Bawangso ada sesajen? Iya, ada sesajen. Di pos 2 aja yang tempat kita ngecamp itu pohon di plangnya itu ada sajen. Jadi sama mereka tuh dipagerin, di situ ada sajennya kayak kopi, air atau aku nggak tahu tuh. Iya. Itu ada sajennya. Aku foto, kalau yang di pos 2 aku foto. Tapi karena boleh break ya? Boleh karena kita kan ngecamp di situ. Kalau di pos 1 aku nggak berani karena sama aja ngelanggar dong ya. Iya. Dan kita juga naik aja tuh udah dibikin nyasar. Udah keburu trigger duluan nih sama yang sebelum ke pos 1. Sebelum pos 1 aja dibikin nyasar, gimana kita macam-macam di pos 1 gitu. Benar. Ya kan, kita nggak mau mancing orang, bukan orang sih ya. Iya, sosok tersebut lah ya. Nggak boleh mancing juga. Jadi ya udahlah, jalan aja gitu. Kayak gitu sih Bang. Iya sih, gokil juga nih. Lu sempat tersesat sebelum menuju pos 1, yang dimana jalur awal lu lihat ini nggak ada, tiba-tiba ada. Iya, tiba-tiba kebuka. Maksudnya tuh jalur yang sebenarnya ya. Iya. Dan itu memang jalur yang lu pilih
itu rawa banget, emang udah nggak ada jalur atau gimana? Rawa-rawa, pohon-pohon pendek. Itu kita sebelnya tuh kita nggak ada eviden, jadi kayak susah dan emang kita keburu panik ya. Jadi ya kok tiba-tiba udah ke jalur ini dan pendakinya tuh nggak ada dan kita tuh nggak ada jalur buat jalur pendaki sebenarnya gitu loh. Jalur pendakian kan biasanya kan kalau jalur pendakian tuh kan ada tapak tanah yang diinjek-injek orang. Bener. Ini nggak ada. Ini diinjek-injek juga, apa yang diinjek-injek orang kagak bakal kelihatan juga, banyak ilalang gitu loh. Kayak pohon-pohon pendek orang-orang warga lokal pada nanam-nanam. Yang pada saat itu yang jadi leader pendakian waktu lu bertiga di belakang tuh dan kondisi waktu tersesat siapa tuh? Putu. Dan Putu yang memutuskan untuk putar balik atau? Putu yang mutusin untuk putar balik karena dia yang buka peta kan. Dia juga ngerasa ada yang ngejanggal mungkin ya. Nyuruh kita berhenti dulu bang. Mau si Amat ini berhenti dulu. Akhirnya aku juga berhenti. Kita buka peta. Dia ngecek. Dia untungnya bisa baca peta ya. Dan kita kan nggak ada sinyal juga. Maksudnya kayak kalau kita lihat maps juga kan nggak bisa ya. Terus akhirnya ngebuka peta, langsung diam, langsung bang kita balik dengan ada yang tegasnya dia bang kita balik. Balik. Udah mati kenapa lagi nih? Udah tuh tawasul aja aku berdoa. Akhirnya balik lagi ke jalur yang tadi kita lewati. Iya, yang pertigaan itu ya. Dan itu nampak jelas tuh baru ada jalurnya. Baru ada tuh jalurnya tuh. Nah, waktu di pertigaan itu pas sampai lo blank dan lo menyatakan ini bukan jalur, itu jaraknya cukup jauh gak tuh? Enggak. Deket banget bang. Yang harusnya kita ke kiri, ini memang kita ke kanan. Nah kan pas ke kanan itu kan kayak jalurnya tuh kayak ketutup pohon gimana ya, pohon tumbuh, baru tumbuh gitu. Kayak ngarahin kita ke kanan. Pas kita ke kanan tuh rawa-rawa. Udah kita, mungkin kita setelah sadar, balik lagi ke jalur itu, baru tuh ada tuh jalur pendakiannya tuh. Setapak tuh ada tuh. Makanya kayak, tuh perasaan tadi kita lewat sini deh tuh. Iya, udah. Berangkat aja. Nggak ada pembahasan lengkap dia. Dia juga udah notice, dia juga udah ini udah nggak beres nih dari awal. Tuh Amat tuh udah ngerasain, aku, Putu tuh udah bertiga tuh yang paling connect deh kayaknya. Lainnya udah kayak udah nggak peduli, gue nggak ngerasain apa-apa gitu. Lah kita cuma bertiga nih. Aku, Putu, Amat, udah tuh bertigaan dah tuh yang lihat. Si Adam, Lian sama Mas Sem, Yuna tuh nggak ada yang ngerasa sih kayaknya. Mungkin ngerasa tapi di skip aja. Mungkin juga dia adalah ya udahlah gitu. Nah teman lu kan ada yang baru kelar menstruasi, tadi dulu jelasin juga kalau memang dia belum bersih banget ya. Betul. Nah ketika brief memang dilarang untuk summit nih. Kenapa dia summit tuh? Ya pikirnya mungkin karena udah bersih ya bang. Tapi kan cewek tuh masa period itu ada paling lama itu 7 hari, bahkan bisa lebih. Nah mungkin dia ngerasa udah bersih tapi kan ada bekasnya bang. Kalau setelah haid itu ada bekasnya. Nah mungkin pikirnya dia ya udahlah nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi ternyata kan dia sendiri yang ngerasain gitu, yang ngerasain dampaknya. Iya, dia yang ngerasain dampaknya, dia juga yang ngerasain. Cuman ya pikirnya dia juga ya udahlah, gue juga celaka kayak gini karena mungkin gue turunnya terlalu buru-buru gitu, atau pikirnya masih positif aja gitu. Aku juga pikirnya positif, tapi setelah ditegur nih sama tukang ojek gitu. Tukang ojeknya juga kayak, lu gini ya gitu. Lu temen kamu lagi haid gitu ya. Nah itu langsung aku sadar, langsung aku kasih tahu si Putu, tuh ini tadi tukang ojeknya ngasih tahu kayak gini. Aku cerita. Kaget dong dia tuh. Kaget. Oh iya itu. Si Kak Yumna juga dibilangin si nextnya kalau misalkan naik gunung, kalau emang lagi haid, coba diomongin dulu sama orang yang lebih percaya gitu, yang dipercaya. Jadi kita kan bisa nge-backup. Sebenarnya nggak ada larangan buat orang yang lagi haid naik gunung. Naik aja, yang penting satu itu dia bersih kan, karena kan kalau orang-orang kayak gitu kan bukan orang ya, maksudnya kayak penghuni orang itu kan
suka aroma wangi gitu loh. Lebih sensitif sama hal seperti itu Betul. ya. Bang, itu santapan lezat lah buat mereka ya. Iya, selai strawberry sih kayaknya. Terus kayak aku juga pernah kok naik gunung lagi haid tapi aku bersih gitu, maksudnya kayak aku naruhnya dengan baik ya kan. Iya, disimpan lalu dibuangnya nanti di base camp dicuci ya kan. Yang penting itu aja sih. Iya, dijaga lah ya. Betul. Itu kalau lagi head kita nggak bisa. Kalau larangannya kayak gini ya mending dengerin aja gitu. Iya, benar banget. Dengerin aja dulu. Maksudnya kayak ya is okay kalau misalkan emang mau muncak nggak apa-apa. Tapi yang penting percaya dan berdoa sih. Maksudnya ya dampaknya bakalan seperti itu. Nanti yang ngerasain seperti itu juga diri sendiri gitu kan. Ya kayak gitu aja sih. Oke. Nah, ini pas turun kejadian horor banyak banget yang lu alami nih. Entah itu karena faktor kelelahan, cuaca, dan lain-lain, atau trek jalur yang dilaluin cukup curang. Gue juga nggak tahu ya, tapi lu jelasin kalau lu ini sempat ketemu sosok penghuni Gunung Sumbing tersebut. Sosoknya ini wanita. Jelas banget tuh, Mil. Jelas, Bang. Utuh. Duduk dia manis banget. Oke, jarak pandangnya si sosok wanita itu dari lu lihat itu berapa jauh tuh? Aku di sini. Ini cewek duduk di sini nih. Lah, ya Allah, kalau ditempok juga bisa itu. Cuman untungnya nggak nabrak ya. Takut juga. Ya pas turun, Allahu Akbar kayak, Mil, jalan terus. Udah jalan. Udah pas Putu bilang Allahu Akbar tuh aku berdoa juga, maksudnya kayak zikir juga. Ini di samping nih. Aku nggak tahu kalau misalkan dia bakalan terbang gitu kan. Karena yang lihat temanku ini loh, si Ahmad ini. Aku juga nggak tahu kalau misalkan dia bakal kayak gitu. Untungnya nggak diketawain gitu kan, takut banget gitu loh, parah. Nah, lu ngeliat jelas nggak? Maksudnya itu sosok si perempuan ini ngadepnya ke depan atau ke belakang lu? Ngebelakangin lu? Ngadep kita. Anjir, berarti lu jelas banget ngeliat si sosok. Jelas, tapi aku nggak ngeliat mukanya. Karena mungkin rambutnya yang panjang itu. Jadi kayak ketutup gitu. Iya, dan aku juga nggak ngehirauin kalau dia itu ada. Jadi kayak ada, tapi aku kayak cuma bisa ya udahlah ya gitu. Ya itu sih. Oke. Dan lu juga sempat menjelaskan juga nih, Mel nih. Di sini gue agak kepo nih. Kalau lu peka ya sama hal tersebut ya. Tadi juga lu jelasin kalau lu ngerasa hal tersebut pundak lu panas gitu. Dan itu lu alamin dari kapan tuh? Atau mungkin dari kecil lu udah bisa merasakan itu atau ada hal lain lah? Aku kurang paham untuk itu, tapi mungkin turunan dari bapakku ya. Bapakku kan adalah seorang guru agama yang belajar ilmu agama dan mengerti hal-hal itu sepertinya ya. Jadi nurunlah ke anaknya gitu kali. Berarti bukan ya, cuman sekali dua kali ya? Iya. Lu merasa hal seperti itu ya? Enggak sekali dua kali. Cuman udah lama banget sih Bang, aku naik gunung tuh dari tahun 2017 deh. Dari SMK. 2018 dari SMK. Itu dari 2018 tuh aku sering naik gunung ke Cikuray. Cikuray kan tahu sendiri ya Bang. Serem juga tuh. Terus ke Gede, ke Guntur, wah banyak deh. Dan kalau ada hal tersebut lu suka peka tuh di gunung tuh? Iya, cuman aku lebih ke nge-keep aja sih. Iya, lebih, dan lebih positif parah, aja ya? Iya. Dan kayak hal yang parah cuman sini doang deh. Alhamdulillahnya nggak sampai kayak orang-orang gitu. Sampai merasuki, sampai ngikut, sampai rumah, terus sampai mewujudkan diri sebagai teman kita tuh alhamdulillahnya enggak Bang ya. Dan jangan sampai sih ya. Jangan sampai deh setelah ini. Makanya aku bilang nggak mau lewat Bowongso lagi. Nggak mau, makasih. Kalau mau jalur lain. Jadi kalau misalkan sampai berlebihan banget sih nggak mau deh. Nah, mendingan pulang. Oke nih, ini cukup aneh ya sama sosok yang lu temuin ini nenek-nenek. Dan ini bersebelahan sama lu. Iya. Kenapa nggak mau lu tegur tuh? Negur gimana ya, Nek gitu? Iya gitu, biasa basa-basi namanya lu seorang diri di jalur ketemu orang yang nemenin lu nih nenek-nenek. Biasanya sih kalau gua sih ya tegur sapa lah ya. Enggak Bang, itu punggung aku tuh udah panas banget itu. Oh jadi memang lu ngerasa kalau nenek itu bukan... Udah hawanya tuh udah beda. Punggung udah kerasa panas dan wah udah merinding. Terus juga
kita main logika aja deh. Malam-malam jam 10 malam nenek-nenek ngapain? Iya sih. Lah kita aja kalau misalnya jam 10 jam 11 belum pulang aja ditinggor Mas suruh pulang. Iya, ini nenek-nenek jam 10 malam ini belum pulang nenek-nenek dan kagak bawa apa-apaan juga. Iya. Makanya ngeri juga kan. Ya gimana mau negor ya? Udah kayak udah gue udah capek deh, terserah lo deh, lo mau ngapain, udah terserah lo gitu. Udah capek. Ngerti gak sih Bang definisi capek tuh kayak asli, tahu. Mau interaksi sama orang aja tuh males banget. Kayak udah jalan aja deh gue sendirian juga. Teman-teman udah pada di depan, di belakang, ninggalin gue sendirian. Wah kalau misalkan gak jalan, gue berhenti di sini gue dingin. Kalau diem di sini juga ngeri juga nih. Iya jadi serba salah ya. Nah makanya udah gue jalan aja deh. Bismillah ya Allah, Bismillah deh. Nah si sosok nenek tersebut nih hilangnya pas kapan tuh Mil? Pas kan ada tukang ojek. Lah kan ojek tuh kan lampunya nyala ya. Lampu tembak lah dia. Terang banget itu. Tiba-tiba pas aku nengok ke belakang lah, nih kok nggak ada tadi. Ngikutin, ngintil gitu. Tiba-tiba kok lah hilang. Maksudnya kayak aku ngomong juga sama ojeknya. Bang tadi pas di gardu pandang ke bawah, pas di trek ojek itu biasanya emang ada petani ya kalau malam-malam. Gak ada loh Mbak, kata dia gitu. Tapi Bang, tadi ada nenek. Kayak dia tuh warga lokal gitu loh Bang. Dia pakai baju orang Jawa. Terus kayak nyiri, gitu. Iya nyiri dan jalannya tuh bener-bener bongkok. Gak ada Mbak. Biasanya tuh kalau misalkan petani dengan bahasa Jawanya ya, biasanya tuh kalau petani tuh selesainya tuh udah sore tuh udah ada. Masa sih terus kayak tadi loh Pak, tadi loh Bang ada gitu. Maksudnya kayak tadi ada yang ngikutin. Tapi pas abangnya nyamperin kita nih nggak ada. Pas aku nengok maksudnya pengen dibarengin gitu. Iya. Nih nggak ada. Oh nggak ada loh Mbak kayak gitu. Oh mungkin emang perasaan yang Mbak aja gitu. Nggak, itu utuh banget aku bilang. Nggak, itu utuh. Itu berbentuk manusia. Itu bener-beneran di samping. Aku bilang gitu. Ya itu mungkin suka sama Mbaknya, tapi Mbaknya negur atau tidak kata dia gitu. Enggak, aku nggak ada negur sama sekali. Wah, agak ini sih, cuman ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Dan yang terpenting lu sampai pulang ke rumah, sampai base camp semuanya utuh, nggak ada yang ngalamin kejadian-kejadian aneh, nggak ada yang diikuti sampai rumah, dan teman lu Cidra juga akhirnya sembuh juga tuh Mil ya. Betul. Oke nih Mila, thank you banget udah mau berbagi kisah lu. Sebelum kita mengakhiri cerita nih Mil nih, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini? Ya, buat teman-teman semua nih, sangat-sangat dianjurkan ya. Kalau misalkan emang lagi haid, kalian tuh jujur aja ke teman kalian yang sesama wanita nggak apa-apa. Setidaknya dia bisa nge-backup kalian, dia bisa ngebantu kalian, dan dia bisa nemenin ketika nanti kalian mau ganti atau mau bebersih ya. Itu harus jujur ke teman pendaki sendiri ya. Lalu harus patuhi peraturan yang ada, harus harus percaya ketika warga lokal itu ngasih tahu pesan-pesan yang harus kalian jalanin gitu sih. Oke, thank you banget Mila. Nah jangan lupa juga nih buat teman-teman semua follow Instagram Mila, nanti bakal gue cantumin di bawah sini ya. Jadi kalian pengen kepo nih ceritanya lebih detailnya, atau Kak Mila lu punya cerita horor apa lagi sih, langsung aja DM ke Instagram ya teman-teman ya. Oke, dari gue Indra, nggak ada pesan-pesan lebih detailnya. Saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.